Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat sendiri yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Grafik fungsi kuadrat sendiri bentuknya berupa parabola dan langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dengan mensubstitusi y dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, tentukan titik potong terhadap sumbu y dengan cara mensubstitusi nilai x-nya dengan 0. Kemudian, tentukan koordinat titik puncak atau disebut juga dengan titik balik maksimum atau minimum. Dan selanjutnya tentukan titik bantu jika diperlukan. Dan yang terakhir, barulah kita gambar grafiknya. Nah, supaya lebih mudah, kita langsung lihat saja contohnya ya. Ini contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Tadi langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dengan mensubstitusikan y dengan 0. Nah, yang mana y-nya? Nah, y ini sama aja dengan fx. Jadi kita ganti y-nya dengan 0. Oke, berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan y. Y-nya tadi kita ganti dengan 0. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai x-nya? Tentunya kalian masih ingat kan? Ya, betul sekali. Kita harus memfaktorkannya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Kalian cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya dapat negatif 3. Berarti 1 plus 1 pasti min. Karena plus dikalikan min hasilnya pasti min. Sekarang kita fokus cari dua buah angka. Kalau dikalikan hasilnya negatif 3. Dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi berapa angkanya? Ya, angkanya adalah 1 dan min 3. Karena 1 dikalikan min 3 hasilnya min 3. Kemudian 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2. Maka nilai x-nya, x yang pertama, x plus 1 sama dengan 0. Nilai x-nya yaitu, satunya pindah ruas jadi min 1. Satunya lagi, x min 3 sama dengan 0. Nilai x-nya sama dengan 3. Nah, jadi koordinat titik potong terhadap sumbu x-nya ada dua. Yang pertama, x-nya min 1 dan y-nya 0, sehingga min 1,0. Yang kedua, x-nya 3 dan y-nya adalah 0. Ini adalah koordinat titik potong terhadap sumbu x. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu y. Bagaimana caranya? Kita substitusikan x dengan 0. Ke persamaan yang mana? Berarti ke fungsi yang atas ya. Jadi kita ganti sumbu x-nya dengan 0. Jadi f0 sama dengan x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat. Kemudian min 2, x-nya kita ganti dengan 0. Dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 0 dikuadratkan 0. Dikurangi 2 kali 0, 0 dikurang 3. Sehingga nilai F0 yaitu 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, jadi koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya, nilai x-nya tadi 0 dan nilai y-nya adalah min 3. Jadi titik potongnya adalah 0, min 3. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak. Atau bisa juga disebut titik balik, bisa maksimum atau minimum. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat titik puncak? Kita tentukan dulu ya nilai A, nilai B, nilai C-nya. Tadi A adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi yang di depan x kuadrat berarti di sini ada angka 1. Kemudian B tadi adalah koefisien dari x, berarti yang di depan x ini. Yang di depan x ini adalah min 2. Dan C adalah konstanta. Kalau konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya, berarti di sini nilainya adalah min 3. Nah, setelah dapat ABC-nya,
Baru kita tentukan koordinat titik puncaknya. Untuk X-nya sendiri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, minnya kita tulis kembali, B-nya kita ganti, yaitu dengan negatif 2 per 2 dikalikan A-nya. A-nya yaitu 1. Min kali min hasilnya plus. Jadi plus 2 per 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2, jawabannya adalah 1. Nah, setelah itu kita nyari koordinat yang Y-nya. Y rumusnya adalah D per min 4A, di mana D di sini adalah nilai diskriminan. Nah, bagaimana cara memperoleh D? Di sini kan yang adanya hanya ABC saja ya. Nah, untuk memperoleh nilai D, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumus dari diskriminan. Ini harus diingat ya. Rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Min 4A-nya kita tulis kembali. Nah, tadi B kuadrat, artinya B-nya dikuadratkan. B-nya tadi nilainya adalah min 2. Min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4 dikurangi 4 dikalikan A. A-nya adalah 1. Kemudian C-nya adalah min 3. Per min 4, nilai A-nya adalah 1. Sehingga hasilnya sama dengan, kalau misalkan kurangi dengan kali, kita dahulukan kali ya. Jadi 4 min 4 dikalikan 1 hasilnya adalah min 4. Min 4 dikalikan min 3 hasilnya adalah positif 12. Per min 4 dikali 1 hasilnya adalah min 4. Kemudian 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. Nah, 16 dibagi 4 hasilnya adalah min 4. Nah, sehingga koordinat dari titik puncak atau titik baliknya, nilai X-nya yaitu 1, kemudian nilai Y-nya yaitu min 4. Sehingga nilainya adalah 1, min 4. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, kita langsung menggambar grafiknya ya. Tadi titik-titik yang diperoleh sebelumnya, titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu min 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 3. Dan koordinat titik puncak atau titik baliknya yaitu 1, negatif 4. Nah, setelah itu tinggal kita gambarkan saja. Yang pertama ada min 1,0. Di mana titiknya? Berarti di sini ya. Di sini adalah min 1,0, kan ini adalah sumbu X. Kemudian 3,0, berarti ada di sini. Nah, artinya dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu min 1,0 dan 3,0. Kemudian dia juga memotong sumbu Y, yaitu di 0, min 3. Jadi 0, min 3, berarti dia memotongnya di sebelah sini. Nah, kemudian titik puncaknya atau titik baliknya yaitu 1, min 4. Berarti X-nya 1, Y-nya min 4, jadi ada di sebelah sini. Setelah itu tinggal dihubungkan saja ke 4 titik tersebut, nah sehingga membentuk garis parabola. Nah, berarti ini titik yang memotong sumbu X-nya ada di dua titik, ini titik yang memotong sumbu Y, dan ini adalah titik puncaknya. Berarti termasuk ke dalam titik balik minimum, karena dia berada di bawah ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Gambarlah grafik fungsi f(x), min 2x, min 8x, min 9. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sama saja. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dengan mensubstitusi atau mengganti nilai y-nya dengan 0. Tadi f(x) di sini adalah y ya. Jadi, min 2x kuadrat, min 8x, min 9 sama dengan 0. Nah, biar kalian lebih mudah, boleh misalkan saya nggak mau melibatkan bilangan negatif nih. Untuk mempermudahnya boleh dikalikan dengan min, supaya semuanya positif ya. Jadi min dikalikan min hasilnya adalah plus, min kali min hasilnya adalah plus, kemudian min kali min pun hasilnya adalah plus. Dan 0 dikalikan min ya tetap 0. Nah, ini kan jauh lebih mudah ya. Kemudian kita coba dulu, kita coba faktorkan apakah bisa. Bagaimana cara memfaktorkannya? Terlebih dahulu kita kalikan ya. Kita kalikan dulu 2 dengan 9.
2 dikalikan 9 hasilnya adalah 18. Kemudian kita cari dua buah angka kalau dikalikan hasilnya 18 dan dijumlahkan hasilnya adalah 8. Berarti bisa 1 kali 18, bisa 2 kali 9, bisa 3 kali 6. Tapi dijumlahkannya harus 8. Apakah ini ada yang dijumlahkan hasilnya 8? Kita lihat. Ini dijumlahkan hasilnya 9. Ini 11. Ini 19. Jadi tidak bisa ya. Artinya apa? Berarti persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia nggak bisa difaktorkan? Berarti kita gunakan cara yang kedua, yakni menggunakan rumus ABC. Nah, untuk menggunakan rumus ABC, rumusnya masih ingat kan? X12 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Min B, berarti B-nya di sini adalah 8. Jadi min 8 plus min akar dari B kuadrat. Berarti 8 dikuadratkan, hasilnya adalah 64 dikurangi 4, nilai A-nya yaitu 2, dan nilai C-nya yaitu ini 9. Oke, dibagi dengan 2 dikalikan A-nya. A-nya yaitu 2. Oke, kita kerjakan jadi min 8 plus min akar dari 64. Ingat kalau kurangi dan kali dahulukan kali. Kita kalikan dulu yang ini. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 9 hasilnya 72. Per 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Maka hasilnya min 8 plus min akar dari 64 dikurangi 72. Hasilnya adalah min 8 per 4. Nah, sekarang apakah boleh di dalam akar itu bilangan negatif? Apakah ada nilai dari akar min 8? Nah, jadi kalau misalkan menemukan akar negatif, yaitu akar min n, berapapun nilai n-nya, maka ini termasuk ke dalam bilangan imajiner. Jadi dia tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan bagaimana? Artinya nilai x-nya tidak ada. Nah, kalau tidak ada nilai x, artinya bagaimana? Artinya berarti grafik tersebut tidak memotong sumbu X, gitu ya. Kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai X-nya dengan 0. Berarti nilai X pada soal kita ganti semuanya dengan 0. Berarti F0 sama dengan min 2. X-nya kita ganti dengan 0 kuadrat min 8 dikalikan 0 dikurang 9. Jadi 0 kuadrat hasilnya adalah 0. 0 dikalikan min 2 pasti 0. 8 dikalikan 0 itu pasti 0. Kurangi 9. 0 kurangi 0 adalah 0. 0 dikurangi 9. Maka jawabannya min 9. Nah, sehingga titik yang memotong sumbu Y itu di X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah min 9. Berarti di titik 0, min 9. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak atau titik balik maksimum atau minimum. Nah, rumusnya sama ya. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Nilai A itu koefisien dari X kuadrat yaitu min 2. Nilai B koefisien dari X yaitu min 8. Dan nilai C konstanta yaitu min 9. Untuk menentukan nilai X-nya, rumusnya adalah min B per 2A. Berarti min B-nya adalah min 8 per 2 dikalikan A. A-nya adalah min 2. Jadi min hasilnya adalah plus 8, 2 dikalikan min 2 hasilnya adalah min 4. Sehingga 8 dibagi min 4 hasilnya adalah min 2. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai Y, rumusnya sama ya tadi. D per min 4A, di mana rumus dari nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4AC per min 4A-nya tulis kembali. B dikuadratkan, artinya min 8 dikuadratkan, hasilnya adalah 64 dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah min 2, C-nya yaitu min 9 per min 4 dikalikan A-nya yaitu min 2. Oke, kalau ada kurangi dan kali, dahulukan kali. Jadi hasilnya 64 min 4 dikali min 2 hasilnya adalah 8. 8 kali min 9 hasilnya adalah min 72. Min 4 kali min 2 hasilnya adalah positif 8. 64 kurangi 72 hasilnya adalah min
8. Min 8 dibagi 8 hasilnya adalah min 1. Nah, sehingga koordinat titik puncak atau titik baliknya yaitu X-nya min 2 dan Y-nya min 1. Sehingga titiknya min 2, min 1. Nah, jadi titik yang tadi kita dapatkan ada dua ya. Yang pertama adalah 0, min 9. Yang kedua adalah min 2, min 1. Kita tulis dalam grafiknya. Tadi 0, min 9, X-nya 0, Y-nya min 9, berarti titiknya di sebelah sini. Ini adalah titik yang memotong sumbu Y. Kemudian, untuk titik puncaknya sendiri adalah min 2, min 1. Min 2, min 1 berarti berada di sebelah sini ya. Ini adalah koordinat titik puncak atau titik balik. Tadi dia tidak memotong sumbu X ya. Nah, artinya kita hanya memiliki dua titik aja nih. Kalau hanya memiliki dua titik, kalau kita hubungkan hanya membentuk garis lurus kan. Sementara kita harus membuat dalam bentuk parabola karena dia grafik fungsi kuadrat. Artinya tadi dia adalah koordinat titik balik ya yang ini. Titik balik, titik puncak. Jadi dia hanya butuh satu titik lagi untuk membentuk grafik parabola. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini kemungkinan karena di sini titik puncak, berarti dari sini kita gambarkan ke sebelah sini, maka nanti dia balik lagi ke bawah. Jadi kita ambil titik bantu dengan X yang berada di sebelah kiri min 2, jadi boleh min 3, boleh min 4. Kita ambil aja nilai X-nya yaitu min 4. Ya, tentukan koordinat titik bantu dengan X sama dengan min 4. Berarti kita masukkan ke sini ya. Berarti F, X-nya kita ganti dengan min 4 sama dengan min 2. X-nya kita ganti dengan min 4. Kuadrat min 8. X-nya kita ganti dengan min 4. Kemudian min 9. Min 2, min 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Min 8 kali min 4 hasilnya adalah plus 32 dikurang 9. Min 2 dikalikan 16 hasilnya adalah min 32 ditambah 32 dikurang 9. Min 32 ditambah 32, ini jawabannya adalah 0. 0 kurangi 9, maka hasilnya pasti min 9. Sehingga koordinat titik bantunya nilai X-nya yaitu min 4 dan nilai Y-nya yaitu min 9. Sehingga nilainya adalah min 4, min 9. Maka titiknya berada di sebelah sini. Selanjutnya tinggal kalian hubungkan saja ketiga titik ini. Titik puncaknya di sini min 2, min 1 yang memotong sumbu Y-nya ada di 0, min 9. Dan satunya lagi ini titik bantu dan dia tidak memotong sumbu X. Jadi dia berada di bawah ya. Kalau di dalam fungsi kuadrat ini dikatakan sebagai definit negatif. Jadi dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, itulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.